Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12, kata kunci renungan pada malam ini adalah anak yang diperhatikan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bila Anda menunjukkan pandangan kepada Tuhan, Dia tak akan pernah melepaskan pandangannya dari Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saat itu berlangsung pertandingan basket anak-anak SMP kelas 1. Tim anak saya berada dalam posisi terjepit. Ketika memandangi putra saya yang berlari ke sana kemari di lapangan, berusaha keras mendapatkan nilai bagi sekolahnya, saya merasa bangga, berapapun skor yang didapat timnya. Para orang tua menyempatkan diri duduk di bangku-bangku yang keras pada bulan Januari yang dingin itu, untuk memberikan dukungan kepada anak-anak mereka yang tengah bertanding. Saya pun sama seperti mereka. Saya berada di sana hanya dengan satu alasan cinta. Saintef saya perhatikan karena saya menyayanginya, mencintainya, dan ingin memberinya semangat. Menang atau kalah ia tetap anak saya, dan apapun yang dicapainya di lapangan itu berarti buat saya. Mata saya pun selalu tertuju padanya.
Tatkala saya merenungkan perhatian saya terhadap Saintef, saya pun memahami makna kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi anak-anaknya berkali-kali lipat besarnya dibandingkan kasih kita kepada anak-anak kita. Sama seperti seorang ayah yang menyempatkan diri mendampingi anaknya saat bertanding. Allah pun menjaga kita sepanjang waktu. Dia mengawasi, mengasihi, dan menguatkan kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Dia selalu ada dan peduli atas apapun yang terjadi. Walaupun ada jutaan anak yang harus diawasi, tetapi matanya tidak pernah lengah. Jika hidup terasa menakutkan, jika lawan terasa semakin kuat, jika Anda mulai merasa kalah, yakinlah bahwa Allah mengawasi Anda. Dalam kasih-Nya, Dia akan selalu menolong Anda. Bagi Dia, Anda adalah anak kesayangan yang harus diperhatikan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, "Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Kalimat "mata Tuhan tertuju" memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan Ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita, semua masalah atau beban kita, bahkan semua pelanggaran atau dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Pertanyaan kita sekarang adalah kepada siapa sajakah mata Tuhan tertuju? Dalam catatan Alkitab, Allah berkenan UTK memfokuskan matanya kepada. Pertama, orang-orang benar. Dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mazmur 34 ayat 16, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenarannya, maka kita adalah orang-orang benar, dan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Dia akan mendengar semua doa kita. Kedua, orang-orang yang takut akan Dia. Dalam Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Takut akan Dia mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita. Dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Ketiga, orang-orang yang bersungguh hati. Dalam 2 Tawari 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Dia. Itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan manusia kita lainnya. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umat-Nya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita.
Dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umat-Nya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar mata Tuhan tertuju kepada kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu: pertama, kita mau diajar oleh Tuhan. Belajar dari Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Ia adalah guru dan teladan setiap kita. Saat kita mendengar dan mau diajar oleh-Nya, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama dengannya. Semakin mengerti isi hati-Nya dan semakin tahu tujuan hidup kita. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan mempertajam pendengaran kita agar dapat mendengar seperti seorang murid. Hal ini menandakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memberi diri menjadi murid yang mau diajar oleh-Nya. Kedua, kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan sangat memperhatikan setiap kita. Ia rindu agar setiap kita memiliki hidup yang takut akan Dia, sehingga Ia dapat menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita lewati. Saat hati kita terpaut kepadanya, hidup seturut kehendak-Nya, maka kehidupan kita akan selalu dituntun oleh-Nya. Ketiga, kita mendengar nasihat Tuhan. Seorang bapa akan selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap anak-anaknya agar mereka memilih jalan yang benar, hidupnya berhasil. Ada ide atau masukan yang membuat ia dapat maju dalam segala yang diperbuatnya. Demikian juga hidup kita dengan Bapa di surga. Ia selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap kita. Ia rindu hidup kita berhasil sampai masuk dalam garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Mazmur 16 ayat 7 berkata, Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saat kita mau agar mata Tuhan tertuju pada kita, maka dengarlah nasihat-nasihat firman-Nya. Lakukanlah dan bersyukurlah, karena segala firman yang Tuhan sampaikan pada setiap kita akan terjadi sesuai iman kita, dan tidak akan kembali sia-sia. Karena itu, berbahagialah karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Hendaklah kamu saya sekata, 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, dan akhirnya, hendaklah kamu semua saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Pernyataan Petrus ini melengkapi pembahasannya pada ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya dia menasihati pembacanya tentang bagaimana berhadapan dengan dunia atau masyarakat luar, sekarang dia juga memberikan nasihat bagi mereka tentang bagaimana memperlakukan satu dengan yang lain di dalam komunitasnya. Menurut Petrus, ada beberapa nasihat tentang bagaimana bersikap dengan sesama manusia, yakni: pertama, hendaklah kamu semua saya sekata. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya, sebab Petrus berkata kepada semuanya, dan meminta mereka untuk mengasihi sebagai saudara. Perkataan saya sekata berarti menjadi satu pikiran, atau sependapat, atau hidup harmonis, atau memiliki roh yang menyatu. Kita tentu sudah tahu bahwa seluruh perjanjian baru diwarnai oleh ajakan demi kesatuan Kristiani. Misalnya Yesus dan Paulus yang berulang kali memberi nasihat seputar kesatuan ini.
Barclay mengatakan bahwa ini bukan sekadar ajakan, melainkan suatu pengumuman bahwa tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan Kristiani kecuali dalam hubungan pribadinya ia dapat bersatu dengan sesamanya. Namun demikian, kesatuan di antara para pengikut Kristus nampaknya mengalami pergeseran seiring dengan semakin berkembangnya waktu dan meluasnya kekristenan hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang ini. Artinya, kesatuan yang pada awalnya selalu terungkap melalui pengajaran atau nasihat Yesus dan para rasul, secara perlahan hal itu tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang Kristen, termasuk pada zaman penulisan surat 1 Petrus tersebut, apalagi pada zaman sekarang ini. Maka, dalam menghadapi berbagai penindasan iman, seperti yang dialami oleh pembaca tulisan Petrus, tidaklah cukup hanya dengan berbuat baik dan menjaga persatuan, tetapi penting juga ada faktor lain yang lebih praktis dan menguntungkan. Demi mencapai itu, maka penting untuk tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan perbedaan doktrin dalam rangka menjaga kesatuan di dunia ini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa tidak perlu ada perbedaan, atau perbedaan haruslah ditekan sedemikian rupa supaya tidak pernah muncul lagi. Saya kira hal itu sangat mustahil. Perbedaan-perbedaan itu tetap ada, dan bahkan memiliki potensi untuk mendatangkan rasa curiga, saling tidak percaya, keretakan dan membangkitkan konflik. Nah, kalau perbedaan itu ditekan atau disembunyikan secara paksa atas nama kesatuan, maka cepat atau lambat, bisa saja muncul persoalan yang dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perpecahan besar. Dengan kata lain, apabila orang percaya meninggalkan keyakinan atau doktrin mereka demi kesatuan di permukaan, maka persatuan ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kesatuan atau persatuan Kristiani sangat penting, dan itu menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Maka, berbahagialah mereka yang dapat hidup bersama dengan sesamanya sekalipun dalam perbedaan. Kedua, hendaklah seperasaan, berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Rasul Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis, dan dalam 1 Korintus 12 ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Oleh karena itu, perintah seperasaan di sini tidak hanya dorongan untuk bersama dengan sesama dalam bayangan atau hayalan kita, tetapi lebih dari itu, menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Dalam pengertian yang nyata, apa yang terjadi kepada yang satu atau beberapa orang, terjadi juga kepada kita semua. Jadi, tidaklah alkitabiah apabila ada orang Kristen hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama, atau merasa sedih dengan sukacita orang lain. Mengasihi sesama sebagai saudara berarti memelihara kasih sayang terhadap sesama Kristen. Orang yang seperasaan dengan sesamanya, pasti juga memiliki kasih spesial satu terhadap yang lain. Di surga, rasa keterikatan antara orang-orang percaya seharusnya lebih kuat daripada kasih sayang yang ada di dunia ini. Sayang sekali, ikatan seperti itu jarang terlihat di gereja dewasa ini. Kalau demikian yang terjadi, maka kita gagal memperlakukan sesama kita sebagai keluarga di dunia.
Seharusnya, mengasihi saudara-saudara itu menjadi ciri khas dari setiap orang Kristen. Yesus sendiri menekankan hal itu dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, sesungguhnya bukan orang Kristen. Sementara itu, penyayang berarti memiliki hati yang lembut terhadap yang lain, atau hati yang baik. Itulah penekanan ketiga sebagai ciri khas orang Kristen menurut Petrus. Ketiga, hendaklah kamu rendah hati. Menjadi rendah hati tidak hanya sekadar refleksi karakter Tuhan dalam diri kita, tetapi kebutuhan penting gereja yang berada di bawah penyiksaan. Kerendahan hati tidak berarti selalu penghinaan dan rendah diri. Kerendahan hati ini tetap menghargai kebaikan dan kemampuan seseorang. Kata Yunani kerendahan hati memang menandakan kelemahan, tetapi sesungguhnya kurangnya kerendahan hati juga menandakan kebodohan. Oleh sebab itu, kerendahan hati sesungguhnya merupakan sesuatu yang dilakukan dalam kesadaran, ketenangan, dan kebebasan. Menjadi rendah hati tidaklah karena dipaksa, juga tidak karena kebetulan. Kristus menyadari bahwa Dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya, tetapi Dia membungkuk untuk melayani mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Tindakan Yesus inilah yang seharusnya mendorong kita untuk rendah hati. Bahkan sekalipun kita mungkin memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lain. Kiranya menjadi perenungan kita juga bahwa dunia modern dewasa ini selalu berusaha untuk bersaing dan membandingkan diri. Bersaing sehat sangatlah baik, tetapi perlu diwaspadai bahwa pola ini dapat merusak komunitas Kristen. Ketika perhatian utama kita hanya untuk menjadi lebih hebat dan lebih besar dari sesama, dan memperlihatkan superioritas kita atas yang lain, sesungguhnya kita tidak lagi melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Orang yang rendah hati memiliki kemampuan menilai diri sendiri dengan benar. Di sana juga ada kekuatan spiritual untuk mempraktikkan kerendahan hati yang membebaskan dan melayani yang lain. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Orang yang memiliki kekayaan, kuasa, atau pendidikan tinggi, sesungguhnya sudah lebih dari yang lain dalam beberapa aspek. Orang yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihannya itu, dan dia tidak akan menggunakan kelebihannya itu untuk menganggap remeh atau menaklukkan orang lain. Sebaliknya, dia akan membangun hubungan yang baik dengan mereka dalam konsep kesetaraan, menggunakan kelebihannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena itu, marilah membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Apa artinya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar? Mari kita menjawab. Petrus menggambarkan beberapa rahmat yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan orang percaya, termasuk kebulatan pendapat, simpati, kasih persaudaraan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Orang-orang Kristen yang meneladani sifat-sifat ini menikmati berkat rohani dan perkenanan Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengarkan doa mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Petrus mengutip dari Mazmur 34 untuk menggambarkan kehidupan yang diberkati yang merupakan panggilan bagi umat Kristiani.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya mendengarkan seruan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk menghapuskan nama mereka dari bumi. Ayat-ayat lain dalam kitab suci menegaskan pemikiran Petrus bahwa Allah memandang baik orang benar. Pemazmur berkata, "Sesungguhnya Tuhan, Engkau memberkati orang benar. Engkau mengelilingi mereka dengan kebaikan-Mu seperti perisai." Orang benar yang dimaksud Petrus adalah orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali yang menjalani kehidupan baru mereka di dalam Kristus, mempraktekkan kesatuan, kasih sayang, simpati, dan kerendahan hati. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas dengan hinaan ketika mereka dihina. Sebaliknya, mereka membalasnya dengan berkat. Itulah panggilan Allah yang harus kamu lakukan, dan Dia akan mengaruniakan berkat-Nya kepadamu. Ungkapan mata Tuhan adalah ekspresi antropomorfik yang menganggap sifat-sifat manusia berasal dari Tuhan. Dorongan awal yang kita terima setelah mengetahui bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar adalah bahwa Allah Maha Tahu dan berdaulat atas seluruh ciptaan. Tuhan mengetahui segalanya dan melihat semua orang, baik yang jahat maupun yang benar. Matanya mengarah kemana-mana, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendak Tuhan. Jika mata Tuhan ada di mana-mana dan selalu tertuju pada kita, maka kita dapat mengandalkan kehadiran-Nya untuk selalu bersama kita. Jika aku naik ke surga, Engkau di sana. Jika aku merapikan tempat tidurku di kedalaman, Kamu ada di sana. Jika aku terbit di atas sayap fajar, jika aku menetap di seberang lautan, di sana pun tangan-Mu akan membimbingku. Tangan kanan-Mu akan memelukku erat-erat. Jika aku berkata, sesungguhnya kegelapan akan menyembunyikan aku dan terang menjadi malam di sekelilingku, kegelapan pun tidak akan menjadi gelap bagimu. Malam akan bersinar seperti siang, karena kegelapan bagaikan terang bagimu. Kita dapat tenang karena mengetahui bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau mengabaikan kita. Kita tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, atau terpisah dari kasih-Nya. Tuhan ada di mana-mana atau hadir di mana-mana. Mata-Nya memandang ke seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya setia sepenuhnya kepada-Nya. Mata Tuhan juga mengacu pada pemeliharaan individualnya. Tuhan melihat setiap langkah yang diambil anak-anak-Nya. Dia memberi mereka keamanan, dan mereka didukung, dan mata-Nya mengawasi jalan mereka. Ayub 24 ayat 23 meyakinkan, sebagaimana Allah memperhatikan Israel, seperti biji mata-Nya, Ia juga terus mengawasi orang-orang yang takut akan Dia, dan orang-orang yang pengharapannya terletak pada kasih setia-Nya. Mengetahui bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada orang benar, kita dapat yakin akan perlindungan-Nya yang tiada henti. Bapa surgawi kita tidak akan membiarkan kakimu terpeleset. Dia yang menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Dia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar seperti mata seorang gembala yang penuh kasih menggembalakan domba-dombanya. Berkat kemurahan Tuhan meluas hingga kehidupan kekal, namun juga mengisi hari-hari kita di bumi dengan hal-hal yang baik. Apapun yang baik dan sempurna adalah anugerah yang turun kepada kita dari Tuhan, Bapa kita, yang menciptakan semua benda penerang di langit. Dia tidak pernah mengubah atau membuat bayangan yang berubah-ubah. Dari manakah datangnya pertolonganku? Mari kita menjawab.
Alkitab penuh dengan seruan sedih minta tolong dari manusia yang membutuhkan, sewaktu melakukan perjalanan yang melelahkan dan menanjak ke Yerusalem. Pemazmur bertanya, "Dari mana datangnya pertolonganku? Menderita dalam kehancuran dan kesengsaraan?" Ayub bertanya-tanya, "Tidakkah ada orang yang berada di tumpukan reruntuhan, mengulurkan tangannya, dan dalam musibahnya berseru minta tolong?" Ayub kemudian mengakui, "Aku berdiri di tengah jemaah dan berseru minta tolong. Dari dalam alam kematian aku meminta pertolongan." Doa Yunus dari sel penjara bawah airnya di dalam perut ikan besar. "Di mana saya bisa mencari bantuan, dan dari mana bantuan saya berasal?" Ini adalah seruan universal untuk meminta bantuan dari dalam hati umat manusia. Jawaban yang menggema terhadap permohonan yang meluas ini adalah, "Pertolonganku datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi." Mungkin lebih baik daripada ayat-ayat lain dalam Alkitab, Mazmur 121 menjelaskan bagaimana Allah, Pencipta yang Maha Kuasa dan Pelindung yang selalu hadir, adalah satu-satunya sumber pertolongan yang nyata dan dapat dipercaya bagi umat manusia. Panggilan kolektif manusia untuk meminta pertolongan ini adalah bukti bahwa manusia memerlukan juru selamat. Kita dilahirkan tersesat dalam dosa kita. Namun, di dalam jiwa setiap orang, Tuhan telah menempatkan kesadaran akan kekurangan, membutuhkan sesuatu yang lebih. Sebuah kerinduan yang bersifat internal dan abadi. Jauh di lubuk hati, kita tahu bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hati kita berseru kepada Tuhan, "Bangkitlah, datanglah membantu kami, tebus kami demi cinta setiamu." Ketika pemazmur mengajukan pertanyaan, "Dari mana bantuanku berasal?" dia tidak bertanya karena bingung atau ragu. Tidak, dia berbicara dengan penuh harap. Dia percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tanpa kenal lelah mengawasinya, tanpa tidur melindunginya. Dia tahu bahwa bantuan yang dia rindukan akan datang dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kakimu tergelincir, Dia yang menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Dia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Sayangnya, kecenderungan manusia adalah mencari bantuan di tempat yang salah. Kita berusaha menyelesaikan permasalahan kita dengan kekuatan kita sendiri atau berdasarkan kebijaksanaan dunia. Kami menelepon orang tua kami ketika kami membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan kami. Kita mencari teman sebagai pendamping atau pasangan untuk memuaskan kerinduan dalam jiwa kita. Kami mencari kesuksesan dan harga diri dari karir kami. Kita beralih ke narkoba dan alkohol untuk mengisi kekosongan di dalam. Kita berusaha menemukan kebahagiaan atau bahkan cara untuk mengatasinya dengan bereksperimen dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini. Namun semua solusi ini gagal. Yang paling kita perlukan adalah berseru, "Tolonglah aku, Tuhan, Allahku. Selamatkanlah aku menurut kasih setiamu." Seperti Nabi Yesaya, kita dapat berdiri teguh dengan mengetahui dari mana bantuan kita berasal, atau lebih baik dari siapa berasal dari, "Karena Tuhan yang Maha Tinggi menolong aku, maka aku tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu, aku telah memasang wajahku seperti batu, bertekad untuk melakukan kehendak-Nya, dan aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu." Pemazmur menegaskan, Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di tangan kananmu. Matahari tidak akan menyinari engkau pada siang hari, dan bulan pada malam hari tidak akan menimpa engkau. Apapun yang kita hadapi, siang atau malam, Tuhan berdiri di atas kita sebagai perisai pelindung. Melalui setiap cobaan dan badai,
Tuhan selalu menjadi tempat berlindung dan perlindungan kita. Tuhan kita yang baik dan pengasih akan melindungi kita dari segala kejahatan. Jika seorang mukmin bertanya kepada Anda, "Dari mana datangnya pertolongan saya?" Anda dapat memberi mereka jaminan yang luar biasa ini. Setiap saat, kemanapun Anda pergi, dan selama Anda hidup, Alkitab menyatakan, pertolonganmu datang dari Tuhan. Tuhan menjaga kita. Mazmur 121 ayat 8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak hanya sekedar mencipta, namun Ia juga setia menjaga kita. Coba bandingkan dengan Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menjaga bukan berarti kita menjadi steril bebas tanpa sakit penyakit dan kesulitan. Bukan maksudnya demikian, tetapi Tuhan menjaga artinya walaupun hidup kita ada kesulitan atau mendapat pergumulan dan permasalahan dalam keluarga dan masyarakat maupun negara, maka kita tetap di dalam pemeliharaannya. Yesus menekankan kebenaran ini ketika mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, orang percaya bisa pula jatuh atas seizin Tuhan. Tetapi ingat ia tidak sampai tergeletak. Justru kadangkala di dalam kesulitan yang kita hadapi, disitulah Tuhan membentuk kita. Tuhan menenun kita. Tuhan merajut kita menjadi lebih sempurna. Penerapan firman Tuhan ini terhadap kehidupan setiap orang Kristen sejak saat kita lahir di dunia ini, kemudian kita lahir pula dalam kerohanian kita. Hidup berjalan dengan iman hingga kita meninggalkan dunia, senantiasa tetap di dalam pengawasan, pemantauan, dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak berjalan sendiri. Itulah yang merupakan penghiburan bagi kita. Demikian juga dalam perjalanan hidup yang tidak lancar ini, ibarat pelangi dalam kehidupan yang berwarna-warni, seperti yang dialami berbagai tokoh Alkitab, misalnya Yusuf, Ayub dan Daniel. Demikian juga Rasul Paulus, bahkan pengorbanan Tuhan Yesus. Warisan prinsip hidup mereka tidak berhenti hingga hari ini ditularkan kepada mereka yang berpegang teguh pada prinsip Alkitab. Karena itu, janganlah takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab Tuhan setia menjaga kita keluar dan masuk sampai selama-lamanya. Tuhan penolong yang setia. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini, kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema Tuhan penolong yang setia. Manusia membutuhkan pertolongan setiap hari. Karena kelemahan fisik dan iman, kita selalu mengharapkan datangnya pertolongan bagi kita. Itu sebab setiap pagi kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk memulai seluruh aktivitas kita. Penolong kita yang agung datangnya dari Tuhan. Pertolongan apakah yang kita terima dari Tuhan? Pertama, Tuhan membuat kaki kita kokoh. Kaki yang kokoh akan memampukan kita bisa berjalan dan melangkah untuk melakukan seluruh pekerjaan kita. Kaki yang lemah membuat aktivitas kita terganggu. Kedua, menjaga kita setiap saat. Manusia hanya memiliki kemampuan menjaga 12 jam. Tetapi Tuhan akan menjaga kita selama 24 jam. Tuhan menjaga kita di kala suka maupun duka. Dia tidak akan pernah terlelap menjaga kita. Ketiga, alam akan memberikan kenyamanan bagi kita. Penjagaan Tuhan kepada kita termasuk dengan memberikan keadaan alam yang baik. Matahari tidak menyakiti kita pada siang hari dan bulan pun tidak akan mengganggu kita. Itu artinya, alam pun akan bersahabat dengan kita. Keempat,
Tuhan menjamin keamanan bekerja. Penjagaan Tuhan sungguh luar biasa. Saat kita bekerja dan berkarya, Dia memberikan perlindungan dan menghalau kita dari segala mara bahaya agar nyawa kita aman dan terjaga. Tuhan memberikan perlindungan jiwa dan fisik sekaligus tanpa bayar. Jika kita dilindungi oleh asuransi, kita harus membayar preminya tiap bulan. Namun penjagaan Tuhan atas jiwa dan raga kita adalah gratis tanpa bayar. Terakhir, Tuhan menjaga keluar dan masuk. Penjagaan Tuhan dilengkapi dengan jaminan kehidupan kekal. Ketika kita keluar dari rahim ibu ke dunia ini, Tuhan telah memberikan perlindungannya bagi kita. Sehingga selama kita di dunia ini Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Penjagaan Tuhan itu pun hingga kita dipastikan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu, yakinlah bahwa Tuhan menjagamu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan,
menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.